Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Rafael Nurga Asmara dengan NIM akhir 23 1003 dari angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, di mana di sini berkaitan dengan cycloconverter. Nah, untuk apa cycloconverter itu sendiri adalah konverter AC to AC yang mengubah frekuensi sumber AC menjadi frekuensi AC lain yang lebih rendah tanpa melalui DC link. Nah, cycloconverter ini bekerja dengan mengambil potongan-potongan gelombang dari positif converter dan negatif converter melalui pengendalian sudut penyalaan atau firing angle. Nah, untuk firing angle-nya itu ada pada thyristor ini nantinya yang akan diberikan firing angle di sini. Di guiding block ini nanti akan diberikan firing angle yang berbeda-beda. Nah, setiap fase memiliki dua rangkaian penyiarah terkendali, yaitu positif converter menghasilkan tegangan positif, ini untuk positif converter, dan ada negatif converter menghasilkan tegangan negatif. Nah, keduanya tidak boleh on secara bersamaan, harus ada dead time untuk mencegah terjadinya hubung singkat. Seperti itu. Nah, di sini ada F out sama dengan 1/N F in. Nah, misalkan ingin menghasilkan untuk 3 periode input hanya dibuat satu periode output, maka eh, rumusnya adalah F out sama dengan 1/3 F in. Jadi frekuensi keluar sama dengan 1/3 frekuensi masuk, seperti itu. Nah, setelah itu artinya di situ bahwasanya ada 3 periode input yang mengeluarkan 1 periode output. Output ini terbentuk dari potongan-potongan tertentu dari 3 periode input tersebut. Jadi output ini yang ada di sini ini terbentuk dari potongan-potongan 3 input ini. Makanya menjadi satu output periode seperti itu. Nah, berikutnya controller mengatur kapan thyristor negatif dinyalakan, positif dinyalakan, dan mengatur kapan thyristor negatif dinyalakan. Jadi controller ini nanti hasil akhirnya adalah gelombang yang bentuknya terpotong-potong tetapi frekuensinya lebih rendah seperti itu. Nah, untuk di dalam gambar ini sendiri bisa dilihat bahwasanya ada F1, V1, V2, V3. Nah, terus ada juga I1, I2, I3 di sini merupakan sumbernya. Nah, untuk tiristor yang bagian atas, yang ini tiristor 1, 3, 5 merupakan tiristor jalur positif. Sementara yang di bawah 4, 6, 2 merupakan tiristor jalur negatif. Seperti itu. Nah, untuk G1, gating block 6, gating block 1 dan juga gating block 6, push pemicu gate untuk masing-masing tiristor. Terlihat untuk semua gating block. Ini untuk pemicu gate-nya tiristor. Nah, terlihat pada nilai fase pemicunya. Nah, untuk F4, terus ini ada V6, V8, V7, V9, V5 merupakan probe masing-masing titik. Jadi di sini untuk mengukur tegangan keluaran pada masing-masing titik tiristor ini. Nah, untuk V10 dan I10 ini merupakan keluarannya. Sedangkan R atau resisten 10 ini yang merupakan beban resistif 10 ohm terhubung ke loop output di sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Ini untuk rangkaian dari seluruh eh, rangkaian yang membentuk cyclo converter pada yang saya buat ini. Seperti itu. Jadi sumber tegangan tiga fasa memasuk tegangan ke tiga pasang tiristor, upper positif, lower untuk negatif. Nah, controller G1 sampai G6 ini memilih pada tiap interval sudut listrik mana dari 6 tiristor yang akan on sehingga output tersambung ke salah satu fasa positif atau fase dengan polaritas terbalik. Jadi bergantian untuk gating block ini mengaturnya. Kadang on, kadang off, kadang on, kadang off sehingga tidak terjadi yang namanya hubung singkat seperti itu atau short circuit gitu. Nah, dengan mengatur urutan ini, nanti membentuk gelombang output frekuensi yang lebih rendah, tersusun dari potongan-potongan gelombang fase input. Nah, berikutnya untuk pola switching.
Nah, pada pola switching ini sendiri ada urutan konduksi per 60 derajat interval. Nah, fase A per A, ke A per B, A per C, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 2, bisa dilihat sendiri bahwasanya mereka memiliki interval masing-masing 60 untuk setiap gate-nya ini 60 intervalnya. Seperti ini 240 ke 300, 330 ke 370 dan seterusnya. Ini untuk bagian pola switching seperti itu. Nah, ini adalah pola yang ideal dalam praktik dead time saat interval kecil tidak ada resistor aktif agar upper dan lower tidak on bersamaan. Seperti yang saya bilang tadi untuk mencegah yang namanya short circuit seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk simulasinya seperti apa. Anjay. Nah, jadi berikutnya setelah saya run tadi, kita akan coba melihat hasil dari percobaan yang setelah saya run tadi simulasikan. Nah, bisa dilihat kan di sini untuk inputnya sudah betul pada V1, V2, V3 menghasilkan gelombang sinusoidal. Nah, ini menghasilkan gelombang sinusoidal full wave di mana ada 3 fasa di sini. Nah, untuk keluarannya itu akan menghasilkan potongan-potongan sobek dari potongan-potongan kecil dari gelombang sinusoidal fase A, B, dan C. Itulah mengapa untuk keluarannya ini seperti tersobek-sobek. Nah, ini dikarenakan dia mengumpulkan potongan-potongan dari 3 fasa tersebut yang nantinya akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah seperti itu. Nah, ini dari sumber fasa A, B, C semua terpotong-potong menjadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menelaah dari hasil percobaan, kita akan langsung masuk pada perhitungan. Kita akan coba masuk ke perhitungan. Nah, ini dia untuk perhitungan dari cycle converter itu sendiri. Frekuensi dengan input 50 Hz. Tadi frekuensi yang saya masukkan ada 50 Hz dengan rasio 3:1. V out sama dengan 1/3 dikali 50 menghasilkan 16,667 Hz atau 16,67 Hz. Nah, untuk bebannya sendiri kita menggunakan 10 ohm, tegangan outputnya yang dihasilkan tadi 320,115 volt. Nanti kita akan buktikan setelah ini. Nah, saya langsung hitung arus dan daya keluaran. Untuk arus keluarannya adalah V per R, yaitu 320 koma 115, 155 per 10 menghasilkan 32,0155 ampere. Nah, daya aktif keluarannya untuk V1 mendapatkan 320 dikali 32,0155 untuk daya keluarannya, daya aktifnya adalah 10,25 kilowatt seperti itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, cycle converter tidak menghasilkan gelombang sinus murni, tetapi merupakan potongan-potongan gelombang sinus dari sumber fase A, B, dan C. Disusun ulang mendapatkan untuk frekuensi yang lebih rendah. Nah, tersobek-sobek, tidak dihitung RMS, itu. Nah, untuk RMS itu apa? Root mean square pada output cycle converter adalah nilai efektif dari tegangan atau arus keluaran yang setara dengan tegangan DC yang menghasilkan daya panas yang sama pada beban resistif. Ini untuk rumus RMS. Nah, karena output adalah kombinasi segmen, maka berhubung pada fase A, fase B, fase C, fase ke negatif A, negatif B, negatif C. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk perhitungannya. FRMS 1/6 karena ada 6 titik switching di sini. Maka tegangan RMS-nya adalah akar 2 dikali 220 sama dengan 311 volt. Nah, ini untuk menggunakan firing rata-rata dengan sudut 60 yang akhirnya menghasilkan tegangan VRMS 74,24. Nah, untuk arusnya langsung kita hitung, IRMS sama dengan VRMS per R mendapatkan 7,42 ampere. Dan untuk dayanya sendiri adalah IRMS dikali IRMS yang menghasilkan 551 watt. Nah, kita setelah ini akan lanjut ke eh, melihat hasil yang tadi, di mana
Kita akan memastikan terkait dengan tegangan yang dikeluarkan seperti itu. Jadi kita akan langsung coba saja masuk ke dalam hasilnya. Nah, ini untuk tegangan inputnya kita akan lihat tegangan inputnya sendiri. Tegangan inputnya adalah kurang lebih 155. Nah, ini untuk tegangan outputnya, maksudnya tegangan outputnya sekitar 310, sama yang dengan kita gunakan di perimeter tadi, bahwasanya tegangan output yang dihasilkan adalah 310, seperti itu. Jadi, itu merupakan presentasi yang sudah saya laksanakan. Bila mana ada informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Bila mana ada salah kata ataupun penjelasan yang memang tidak sesuai, saya juga mohon maaf. Saya Rafael Krisnayuda Asmara dengan NIM 1003. Berterima kasih atas kesempatannya untuk diberikan kesempatan mempresentasikan hasil yang saya kerjakan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.